Shalom, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan di bawah tema yang berbicara tentang karya Roh Kudus bagi orang percaya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah merayakan Paskah. Kita juga sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kita juga akan merayakan hari Pentakosta atau Minggu Putih. Hari Raya Pentakosta atau Minggu Putih ini adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Jadi jelas saudaraku, bahwa Yesus Kristus naik ke surga tujuannya adalah supaya Roh Kudus diberikan kepada orang percaya, supaya Roh Kudus itu tinggal dan diam dalam hati setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Lalu apa saja karya Roh Kudus bagi orang percaya? Ada beberapa karya Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai yang menunjuk kepada Roh Kudus sebagai penolong adalah parakletos, yang diartikan sebagai penolong, penghibur dan pembela. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk menyertai orang percaya, menolong setiap orang percaya, bahkan memberikan penghiburan kepada setiap orang yang percaya yang mengalami kesusahan. Itulah sebabnya saudara, jika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka Roh Kudus itulah yang akan selalu menolong kita, menghibur kita, dan juga yang membela kita. Jika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka perkataan kita yang keluar dari bibir mulut kita akan selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang positif dan yang membangun, bukan perkataan yang negatif dan yang menjatuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dalam ayat yang ke-15. Di sana firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Tuhan Yesus membuka penjelasan tentang penolong itu dengan menjelaskan terlebih dahulu konteksnya pada ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hal ini menyatakan bahwa Roh Kudus hanya datang sebagai penolong bagi setiap orang yang percaya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang taat melakukan firman Tuhan. Saudaraku, jadi Roh Kudus diberikan sebagai penolong bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan yang taat kepada firman Tuhan. Artinya saudara, Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dalam situasi apapun di dalam kehidupan kita. Jika Roh Kudus selalu menyertai kita, maka tidak ada jalan buntu bagi kita, saudara. Karena selalu ada terobosan yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, parakletos menurut pengertian aslinya juga adalah pendamping yang selalu menyertai seseorang untuk memberikan pertolongan khusus dalam persidangan atau pengadilan sebagai pembela. Itu sebabnya kata penolong dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan pribadi Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus menolong kita dalam setiap kesulitan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, untuk memberikan kita dorongan, untuk memberikan kita kekuatan, dan untuk memberikan kita semangat untuk terus maju, tidak berhenti, tidak mundur dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat, di situ firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus bekerja sama dengan kita.
Roh Kudus bekerja sama dengan kita ketika kita memiliki iman yang terus bertumbuh. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menang atas setiap tantangan yang kita hadapi melalui iman kita. Perintah Tuhan itu tidak berat, saudara, karena Roh Kudus yang akan menolong kita untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita. Jadi tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan firman Tuhan kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita supaya kita mengerti, supaya kita memahami firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita supaya firman yang tertulis itu menjadi rema. Roh Kudus yang akan menolong kita supaya firman yang tertulis itu berbicara khusus kepada kita. Itulah firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa dalam hidup kita. Roh Kudus juga tidak pernah memaksa seseorang, saudara. Tetapi Roh Kudus selalu bekerja sama dengan orang percaya. Tuhan selalu akan menolong kita, asalkan kita mau taat kepada firman-Nya. Jika kita mau berkomitmen untuk taat, maka Tuhan akan memberikan kesanggupan. Karena pada dasarnya, saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup dan memiliki kemampuan selain Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk melakukan firman-Nya. Di dalam suratnya Paulus yang kedua kepada jemaat yang berada di Korintus, dalam 2 Korintus 3 ayat 5, firman Tuhan menegaskan bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Artinya, jika kita memiliki komitmen untuk melakukan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengizinkan dan membiarkan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, agar kita menjadi pribadi yang taat kepada firman Tuhan, dan pada akhirnya dalam segala keadaan Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita. Roh Kudus yang akan senantiasa menghibur kita dan juga membela kita. Inilah karya Roh Kudus bagi kita yang pertama. Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan pembela bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Roh Kudus yang kedua, yaitu Roh Kudus sebagai guru yang senantiasa mengajarkan kita tentang kebenaran. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26, di situ firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu senantiasa mengajar dan mengingatkan kita semua yang pernah Tuhan Yesus katakan dan ajarkan. Oleh sebab itu kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya saudara, di mana ada persekutuan atau komunitas orang percaya, maka di sana firman Tuhan harus disampaikan. Dan Roh Kudus yang akan mengajarkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia akan memberikan pewahyuan baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dalam kitab Kolose 3 ayat 17 firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, saudaraku, dan mengingatkan kita agar setiap perkataan maupun perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus menuntun, memimpin kita. Roh Kudus menjadi guru dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah karya Roh Kudus yang kedua. Dia menjadi guru. Dia yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran. Dia yang menuntun kita ke jalan yang benar, dan Dia juga yang menolong dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kemudian karya Roh Kudus yang ketiga bagi kita adalah Roh Kudus sebagai saksi yang juga bersaksi bersama kita. Saudaraku, perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Alkitab menjelaskan, Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Artinya setiap kali kita bersaksi, setiap kali kita memberitakan Injil, Roh Kuduslah sendiri yang akan memberikan kita hikmat, kemampuan untuk berkata-kata. Karena Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Kristus bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita,
maka ada kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, sehingga kita dengan kuasa itu bersaksi, dengan kuasa itu kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar baik tentang Yesus, memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita menjadi saksi? Dalam Injil Matius pasal 10, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 menjelaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kuduslah yang akan memberikan kita hikmat. Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan yang dikaruniakan kepada kita untuk berkata-kata pada saat kita sedang bersaksi. Dan dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 juga firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kesaksian kita bukan hanya berbicara tentang perkataan saja, tetapi juga hidup kita seluruhnya, hidup kita seanteronya. Ya, semua orang harus melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Paulus ajarkan kepada kita, kita harus menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kita harus bersaksi, saudara, baik lewat perkataan kita maupun lewat perbuatan kita. Jadi kesaksian kita, saudara, bukan hanya sekedar perkataan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita bersaksi, saudara, tanpa Roh Kudus, saudara, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Maka dari itu kita memerlukan Roh Kudus. Sehebat apapun metode yang kita punya dalam memberitakan Injil, di dalam bersaksi, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu mengerjakannya, saudara. Ketika Roh Kudus menyertai kita, maka akan ada kuasa. Ketika kita memberitakan Injil, orang yang mendengar Injil akan mendengar Injil yang kita sampaikan. Dan ketika kita memberitakan Injil, banyak orang yang akan diberkati Tuhan. Banyak orang yang akan diselamatkan, dibawa dan ditarik kembali kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan dan kehidupan kita harus berjalan bersama-sama. Itulah saksi Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah karya Roh Kudus bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, dia menjadi penolong dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia menjadi guru agung kita yang selalu mengajarkan kita tentang kebenaran. Dan yang ketiga, Roh Kudus sebagai saksi yang juga bersaksi bersama kita, memampukan kita untuk memberitakan Injil, memampukan kita untuk menjadi surat Kristus yang terbaca, sehingga hidup kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Mari saudaraku, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, mari kita pakai hidup kita sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita pakai kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menyambut Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.